Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Alhamdulillah. Kali ini yang akan diangkat terkait fakta, bukti nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Bahwasanya Allah taala ada di atas langit. Bukti-bukti itu ditunjukkan oleh mereka yang tidak suka dengan keyakinan Allah ada di atas langit. Tapi justru tangan-tangan mereka mengarahkan telunjuknya ke langit. Bukti fitrah manusia tidak bisa didustai dan dibohongi. Karena memang begitulah ayatnya. Ada lebih dari 1000 hadis bukti bahwasanya Allah ada di atas langit atau ada di atas arsy. Bukti-bukti itu berserakan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah yang sebenarnya. Ya tentu saja bukan Ahlus Sunnah abal-abal. Kalau Ahlus Sunnah abal-abal itu yaitu Ahlus Sunnah yang sekedar mengandalkan akalnya dalam rangka menolak paham Allah berada di atas arsy. Kenapa saya katakan Ahlus Sunnah abal-abal? Karena mereka hanya main logika saja, bukan menerima Quran, bukan menerima sunnah Nabi. Bahkan seolah-olah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi itu didustakan. Mari kita saksikan, saudara, fakta Allah berada di atas arsy, yaitu dari mereka-mereka yang tidak suka dengan keyakinan Allah ada di atas arsy. Siapakah dia? Yaitu Idrus Ramli, kemudian Ka'abdus Somad, Buya Yahya. Mereka sendiri yang memerankan Allah berada di atas arsy, Allah di atas langit. Yuk kita lihat dan perhatikan telunjuk mereka ketika mengarahkan ke atas langit. Ini pasti luar biasa. Keyakinan yang tidak bisa dibohongi, walaupun hati mereka mendustakan. Di samping itu beberapa fakta-fakta terkait dari anak-anak kita yang suci dan belum tersentuh oleh kesalahan, otomatis spontanitas menunjuk Allah ada di atas arsy. Yuk kita lihat. Sebetulnya orang yang mengatakan Allah di atas arsy ini gimana sikap Ahlus Sunnah? Nah, jadi begini, orang yang punya pandangan, punya akidah bahwa Allah ada di atas arsy, ini oleh Ahlus Sunnah dianggap dikatakan jihawiyin, jihawi, karena ada di punya arah begitu. Nah, orang yang seperti ini menurut ulama Ahlus Sunnah itu kategorinya sesat dan menyesatkan. Itu saudara. Menarik ya saudara. Bagaimana dia mengatakan bahwa Ahlus Sunnah, katanya Ahlus Sunnah yang mana nggak tahu saya itu. Yang jelas Ahlus Sunnah, istilah lagu Warkop itu, ayo main sunnah-sunnahan gitu. Jadi Ahlus Sunnah beneran, bukan Ahlus Sunnah beneran, tapi sunnah-sunnahan gitu. Nah, kalau dilihat itu dari perkataannya dia itu, Ahlus Sunnah katanya berpendapat apa? Jihawiyin, jihawi gitu, yang disalahkan oleh Abdul Somad.
Memang harusnya itu jihawi bukan jihawiyin ya. Yaitu orang-orang yang memandang Allah itu berada di arah gitu. Tetapi ini sebenarnya bukan dari Ahlus Sunnah. Ini banyak dibicarakan oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah gitu. Kalau dilihat di dalam kitab-kitab mutawwalah ya, terkait dengan akidah, tidak ada Ahlus Sunnah berpendapat arah itu. Sebagian kecil dari mereka saja yang seperti itu pun karena terpengaruh oleh paham Asy'ari. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan sahabat pun tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah jihawi. Bahkan mereka itu taslim dalam pengertian qabul, menerima firman Allah itu, menerima ya, bukan tafwid yang berarti di antara iya dan tidak. Tetapi taslim, menerima apa keputusan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Jika Allah yang mengatakan Allah berada di atas arsy, udah diterima begitu saja, tak perlu tafsir-tafsir lagi, karena Allah sendiri yang mengatakan di atas arsy. Ini kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut akidah, keyakinan, i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun dilihat, bahkan di dalam kitab Imam Qurtubi disebutkan, jadi la yakuluna binafyil jihad. Jadi mereka tidak mengatakan bahwa mereka itu menolak arah. Itu perkataan dari Asy'ariyah sendiri terkait dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka seluruhnya punya keyakinan sama, menerima jihad. Arah tidak dikatakan seperti itu, juga tidak dikatakan membicarakannya. Nah, tetapi kita akan nonton tontonan yang luar biasa ketika mereka menyesatkan. Coba lihat gerakan tangan mereka ini dari orang-orang yang menyesatkan dan beranggapan bahwasanya Allah itu tidak di atas arsy. Yuk kita tonton bersama. Dhalun mudillun. Minta pada Allah yang banyak, jangan sedikit. Minta pada Allah, kalau kamu ini punya keinginan kepada Allah agar rahmat Allah ini Jalasna nadzkurullah. Kita kumpul ini duduk-duduk berzikir kepada Allah. Kita mengagungkan Allah wa nahmaduhu, dan kita memuji Allah. Memuji kepada Allah, memuji kepada Allah. Dari mana air ini datang? Dari Allah. Fanazala Jibril, turun Jibril alaihi salam. Hablum minanas mesti baik. Habis itu baru hablum minallah. Dan di atas langit ketujuh, di tempat yang sangat mulia, itulah baginda Nabi. Akan diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi untuk bersalam kepada Allah, dan umatnya pun bagaimana bersalam kepada Allah. Maka sami'ud doa, pasti engkau dengar doa hamba. Mintakan solusinya pada Allah, turun malaikat. Takut mama. Takut Allah. Allah. Itulah tadi. Tentu Anda seluruhnya menyaksikan. Menarik bukan? Bagaimana orang-orang yang menolak Allah ada di atas arsy itu kemudian mengerahkan telunjuknya ke atas langit secara spontanitas.
termasuk anak kecil tadi itu di Trans TV ya, tiba-tiba mengangkat tangannya ke langit, Allah begitu. Termasuk Kak Abdul Somad, termasuk Ustadz Ade Hidayat, termasuk juga Buya Yahya gitu. Mereka ini orang-orang yang menolak Allah berada di atas arsy, tapi otomatis tangannya bergerak ke atas ketika mengatakan Allah ke atas di tangannya. Itu sesuai dengan pendapat-pendapat para ulama, termasuk Imam Asy'ari sendiri, dengan membahas fitrah manusia itu intinya menerima Allah ada di atas arsy walaupun mendustakan Allah di atas arsy. Itu bukti bahwasanya Allah sendiri yang menggerakkan ainallah fis sama. Jadi tidak, kalaupun ini hadis pernah dikatakan lemah dan sebagainya, meskipun dia bukan ahli hadis ya, asal ngomong karena menjiplak perkataan ulama-ulama yang seperti itu tuh. Termasuk yang menjiplak perkataannya Hasan As-Segaf itu, menjiplak perkataan ulama-ulama Asy'ariyah, bukan pendapatnya dia sendiri, dia menjiplak gitu. Nah itu Idrus Ramli ya, dalam hal ini itu menjiplak ketika dia melemahkan hadis jariyah tadi itu. Padahal itu dibantah oleh ulama-ulama hadis bahwa hadis itu memang benar-benar sahih. Ya kebiasaan mereka kalau toh sudah hilang keseimbangan itu apa saja akan dilakukan. Itu ahlul bid'ah. Nah, misalnya sekarang mereka ini berkaitan dengan amaliyah-amaliyahnya yang menggunakan hadis-hadis lemah atau palsu, itu akan dibela habis-habisan. Tetapi kalau tidak suka, walaupun hadis sahih itu akan dibuang. Itu ciri-ciri mereka itu, bahwa mereka ini memang Mu'tazilah, bukan Ahlus Sunnah gitu. Ahlus Sunnah tidak demikian. Itu barangkali ya keterangan dari saya terkait dengan sikap dan sifat dari orang-orang yang menolak Allah berada di atas arsy. Ternyata Allah sendiri yang mengabadikan di mana Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu dengan tangan mereka. Allah gitu di sana ke atas sambil berdoa mohon kepada Allah. Gak bisa lepas ini. Sampai anak kecil tadi itu memang benar apa yang dikatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Fitrah manusia yang akan bicara Allah di atas arsy. Beda dengan Asy'ariyah. Ini dari saya Zulkarnain Al-Maduri. Sampai jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.